Woi, KPAI, dengarkan. Halo KPAI, halo Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Anda harus mendengarkan nih fakta masyarakat di bawah. Melihat, mendengar kebijakan Gubernur Jawa Barat yang ingin, satu kali lagi saya katakan, ingin mendidik karakter anak-anak remaja, anak-anak sekolah sekarang di militer. Apakah orang tua menyambut baik, menyambut positif, atau apakah masyarakat menyambut baik, menyambut positif, atau tidak? Ya, ini penting supaya Anda tahu. Anda kan wakil rakyat. KPAI, Anda kan katanya melindungi anak. Anak-anak yang terlantar, dari dulu Anda ada, diam aja. Anak-anak yang ada di kolong jembatan yang minta-minta, dari dulu ada, Anda, mereka juga ada, dibiarkan aja. Mana solusi konkretnya? Cuma ngomong doang. Coba kita cek sama-sama nih, riakan masyarakat. Dan tadi saya baru pulang kampung ke Tasikmalaya. Dan banyak masyarakat yang bercerita real kondisi anaknya. Ya, kita coba cek nih. Kang Deddy Mulyadi udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak. Anak-anak, bahkan banyak anak SMP. Apa langkah konkret kalian? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Kalian bilang nggak ada hak TNI membina. Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Langkah konkret itu, kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu ngebenerin Jawa Barat, biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat, biar negara malu sama Jawa Barat. Blok nih. Tapi sahur Pak Deddy lamun aya budak anu ngalawan kakolotna. Arek ngalawan moal ka mama. Cek Pak Deddy lamun aya budak nusuk ngajong-ngajong panto, ngajong barang-barang. Telepon Pak Dandim, engke dididik ku Bapak TNI. Tak iya Pak, ente tawuran matara Pak, tapi sok males belajar. Mun dipiwarang teh sok ngalawan Pak. Janji mau galak deui ka mama. Satu lagi, suka di calana. Itu melatih disiplin nanti pinter. Tuh kakinya kayak gitu Pak. Mau nggak Mas? Mau jadi tentara nanti? Ayo orang alamat tuh kabur bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, KPAI, dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM geura barudak sina didiku militer dikritik. Sia aura debat jeung KDM dikritik majartisna budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak makasih teh deuleu turun ke lapangan eta teh geus dewasa geus 20 tahun. Kanak-kanak maka kategori 18 tahun ke bawah ieu mah geus lulus sekolah SMA, geus rek kuliah. Geus lulus ge 1 tahun. Geus lulus 1 tahun eta mah rek kuliah ari nyaneh. Aduh aing mah. Tuh arek kritik mah budak kletik anu ngaramen di stopan. Anu terlantar eta nu kritik mah sia teh KDM teh geus aus digawena. Tolol ari sia. Makanya tong aja gue di kantor cik atuh kalapan kali-kali tuh loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan. Eta nu kudu dibenehi mah ku saria. Aduh aing geus garoblog deui wae ieu kampun. Kan kata Pak Deddy katanya anak yang ngelawan sama orang tua, yang suka main game terus, yang pemalas, bangun siang, malas sekolah, laporin nanti biar dijemput. Ya, kamu didaftarin ya. Main game terus, main HP terus. Daftarin aja nggak apa-apa. Kan nanti 6 bulan kamu di sana. Tadi pulangin lagi. Kalau udah didaftarin nanti sekarang udah bulan Mei ya, mulai bulan Mei dijemput katanya ke rumah.
masih mau main game terus. Terus gimana? Mau didaftarin aja atau mau nurut? Mau mainnya malam aja, nggak mau lama-lama, 30 menit lagi. Terus kalau bentak-bentak, kalau disuruh susah. Ngelawan terus. Nah, yang kayak gitu-gitu yang mau dijemput tuh. Ya. Terus gimana dong? Hah? Bohong. Ini udah komen nih mama nih, udah daftar. Coba bayangkan, itu adalah fakta respons masyarakat terhadap kebijakan gubernur. Pas awal kebijakan ini muncul, saya mikir, oh, orang tua sekarang punya dalil untuk nakut-nakuti anak. Dan terbukti, Pak. Karena sudah buntu, kehilangan cara orang tua itu untuk bagaimana bisa menakut-nakuti anak. Tujuannya mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik untuk masa depan si anak. Ya, sudah nggak takut orang tua sama orang tua, melawan bahkan kepada orang tua. Dikirim ke pesantren, nggak mempan. Ketika ada kebijakan ini, orang tua menjadi punya dalil untuk nakut-nakuti anak sehingga anak tidak sembarangan, bisa benar-benar menjadi disiplin. Ya gitu ya. Kemarin saya katakan itu kan dan terbukti karena rasional. Udahlah kita merasakan bagaimana posisi masyarakat di dalam mengurus anak-anaknya sekarang. Banyak yang kewalahan. Kenapa? Karena dibarengi dengan circle kemajuan teknologi, kemajuan zaman, sugesti negatif itu dikonsumsi tiap hari, imajinasi kenakalan itu dikonsumsi tiap hari lewat media sosial. Ya. Orang tuanya bahkan kalah canggih main medsosnya oleh anaknya. Nah, begitu, itu kondisi sekarang. Diakui atau tidak, faktanya demikian. Oke, saya baru cerita. Poinnya masyarakat menyambut baik ya kebijakan gubernur ini. Jadi punya dalil, punya kekuatan, dan anak takut kalau mau dikirim ke barak militer untuk dididik, dibina oleh TNI 6 bulan, Pak. Kayak saya cerita ya, saya pulang kampung tadi tuh dari kemarin. Ada orang tua yang bercerita, bersyukur luar biasa ada kebijakan gubernur yang seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah, kalau mau dikatakan buntu mah buntu, bagaimana caranya untuk bisa mengarahkan anak, mengubah circle pertemanan yang acak-acakan bahkan di kampung. Susah, Pak, nggak bisa mengendalikan. Curhat ke saya, kumaha sih carana supaya anak saya itu bisa dikirim untuk dididik di militer. Setelah mendengar kebijakan Gubernur Jawa Barat, saya kasih saran langsung tadi. Coba aja komunikasi sama pihak kepala sekolah, komunikasi sama TNI setempat. Ya, begitu. Jadi ada dalil bahwa orang tua itu terselamatkan sekarang itu dari keresahan, terselamatkan dari kebingungan, terselamatkan dari kebuntuan. Bagaimana supaya anaknya bisa menjadi harapan orang tua ke depan, punya masa depan yang jelas. Sekarang itu menghirup udara orang tua itu dari kebuntuan-kebuntuan itu. Dan satu kali lagi saya yakin bukan 1-2 itu faktanya di video-video banyak sekarang itu yang mereview bagaimana anak itu bahkan lebih takut kepada Gubernur Jawa Barat daripada kepada orang tuanya. Takut disingsiran. Dulu mah ada cukup pakai dalil sanekala untuk mencegah anak supaya tidak keluar habis maghrib itu, ditakut-takuti. Awas ada sandekala. Takut, Pak. Nggak berani anak keluar. Sekarang beda zaman. Maka sekali lagi saya katakan, solusi KDM ini terbaik di zaman sekarang. Ya, KPAI, Anda kan malah dikritik balik sama masyarakat. Mana peduli Anda kepada anak-anak yang ada di jalanan yang sering kita lihat? Mana hadirnya KPAI? Cuma bisa ngomong doang. Jadi ucapan Anda itu dibantah oleh fakta di lapangan yang banyak anak-anak yang justru Anda tidak selamatkan.
tidak pikirkan bagaimana cara menyelesaikan problem itu. Kalau katakan gini, oh saya mikirkan bagaimana cara menyelesaikan problem anak yang minta-minta di pinggir jalan, ngamen dan lain sebagainya. Saya mikirkan, mana bukti Anda memikirkan itu? Oke, Anda sebatas memikirkan, mana konkret kerja di lapangannya? Jadi masyarakat itu sekarang sudah makin cerdas. Nggak bisa cuma diomong, ya, nggak bisa nerima hanya sekedar ngomong doang, nggak. Praktek di lapangannya. Apa realnya gerakannya? Gubernur itu sekarang langsung real gerakan nyata, ya, di lapangan. Langsung dibuat aturannya, kebijakannya. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ini adalah solusi terbaik untuk ukuran zaman sekarang. Dan masyarakat juga cerdas ketika mengirimkan anaknya ke barak militer untuk dibina dan dididik. Itu bukan mempersiapkan anaknya supaya perang. Bukan, cuma merubah kebiasaan aja. Merubah tongkrongan aja. Merubah mentalnya aja. Itu. Kan orang itu bisa berubah kalau 3 bulan biasanya nih. Saya punya guru agama. Dia katakan, kan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ya, istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karamah. Seorang bisa istiqomah melakukan sesuatu manakala dia sudah 3 bulan melakukan sesuatu yang itu konsisten. Insya Allah ke depannya bakal melakukan itu lagi. Tapi syaratnya 3 bulan continue, konsisten, tanpa putus. Ya, setelah 3 bulan kita akan merasa punya hutang bila tidak melakukan aktivitas itu. Jadi untuk merubah mental anak 3 bulan dibina dan dididik cukup. Ditambah 6 bulan, jadi 6 bulan kan, jadi 6 bulan sekarang kan. Itu lebih cukup lagi. Saya yakin akan berubah anakku. Yakin 1000% saya. Ya kalaupun tidak 100% berubahnya, pasti ada perubahan lah. Minimal berapa persen, berapa puluh persen. Yakin saya. Ini efektif Pak, untuk ukuran zaman sekarang. Ya, begitu saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba riset di wilayah kalian, karena di mana-mana nama Deddy Mulyadi selalu dibicarakan dan the best. Serius Pak, di mana-mana. Ketika saya berkunjung kemanapun yang dibicarakan di tongkrongan itu Deddy Mulyadi. Luar biasa ini KDM. Termasuk urusan jalan ke sekolah itu luar biasa masyarakat mengapresiasinya. Udahlah, saya kepanjangan kalau ngomong ini. Allahumma fiqh lakum min tariq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.